Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Buana Dewi Islami. Saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dan akrab dengan kita, yakni digitalisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan peradaban di dunia ini. Oke, di sini kita akan ada dua pembahasan besar, jadi simak dan nanti kita bisa mendiskusikannya di kolom komentar ataupun bisa menghubungi saya melalui media sosial saya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan yang pertama. Adalah sebuah realitas bahwa digitalisasi ada dan tumbuh pesat sekarang ini. Setiap hari, banyak hal yang berubah di sekitar kita. 10 tahun yang lalu, mungkin kita tidak mengira bahwa hari ini kita akan menikmati kemajuan teknologi digital yang sungguh pesat. Hampir setiap lini kehidupan sudah bersinggungan dan memanfaatkan hal-hal yang berbasis digital. Hal ini tentunya karena kemajuan pemikiran manusia dan peningkatan kebutuhan dari manusia itu sendiri. Mulai dari komunikasi, setiap hari kita membutuhkan gawai untuk memudahkan kita menghubungi orang lain, misalnya keluarga, sahabat, ataupun guru kita. Bahkan orang-orang yang sangat jauh dan berjarak dengan kita, memiliki zona waktu yang berbeda misalnya. Kita bisa dengan mudah menghubungi teman kita yang ada di Jepang, di Amerika, ataupun di belahan bumi lainnya. Itu pun kita lakukan melalui berbagai macam platform. Komunikasi melalui gawai tak lagi cukup jika hanya dilakukan melalui SMS dan telepon reguler saja. Muncullah kemudian aplikasi chat yang sangat beragam. Sebut saja aplikasi WhatsApp, Telegram, WeChat, dan lainnya. Fitur chat pun juga muncul pada platform-platform media sosial lain yang fungsi utamanya bukan sebagai aplikasi chat. Misalnya pesan Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Kita pun bisa berinteraksi melalui media sosial itu dengan mengirimkan foto, saling berkirim komentar, dan saling memberikan tanggapan. Mungkin untuk angkatan 90-an masih mengenal keseruan Yahoo Messenger dan Friendster, bukan? Nah, selain komunikasi, ada pula perkembangan dunia digital di sektor ekonomi. Kita sangatlah akrab dengan online shop. Kita hanya perlu duduk manis di rumah, membuka aplikasi, dan memesan segala keperluan, serta tinggal menunggu kurir untuk mengantarkannya ke rumah kita. Begitupun dengan sistem keuangan saat ini. Kampanye terkait cashless digaungkan berbagai macam pihak. Perusahaan-perusahaan mulai memakai sistem top up, di mana konsumen mengirimkan sejumlah saldo uangnya untuk nanti bisa ia gunakan sewaktu-waktu melalui aplikasi dengan memanfaatkan sistem barcode ataupun hal-hal lain yang sudah disediakan oleh aplikasi yang disediakan perusahaan tersebut. Nah, tak lupa sektor pendidikan juga mulai menitik beratkan pada inovasi-inovasi digital. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, orang-orang berlomba-lomba untuk membuat hal baru yang tentunya memudahkan manusia untuk mengakses pendidikan. Hal ini karena tujuan pendidikan sangat penting untuk tetap tercapai apapun kondisinya, tidak peduli apakah pandemi ataupun normal ataupun ada masalah lain, tetapi tujuan pendidikan harus tercapai untuk menyiapkan masyarakat yang unggul dan memiliki moral yang baik. Nah, dalam hal ini, pendidikan memegang kendali sebagai penyeimbang. Pelaku-pelaku pendidikan perlu memastikan bahwa digitalisasi ini tidak mereduksi nilai-nilai yang didapat dalam pendidikan konvensional. Metode dan model yang digunakan untuk mentransfer ilmu pengetahuan melalui mata pelajaran sepertinya memang sudah menemukan solusinya ya. Kita tak perlu lagi susah-susah untuk mencari materi pelajaran, untuk memahami teori-teori, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bidang studi kita, karena sudah ada media-media pembelajaran misalnya dengan video, game, virtual meet, dan hal-hal lainnya. Nah, ilmu pengetahuan tersebut tersampaikan kepada siswa dengan cukup baik dan sudah membuktikan bahwa bagian pendidikan yang satu ini, yakni tentang transfer ilmu pengetahuan, sudah bisa beradaptasi meskipun tentu perlu banyak evaluasi karena menyesuaikan kondisi negara kita yang sangat beragam, terutama terkait persebaran
manusianya, kemudian bagaimana kondisi wilayahnya, bagaimana fasilitas negara di setiap wilayah itu yang belum merata. Tetapi ada masalah yang lebih urgent daripada itu, teman-teman, yaitu tentang penanaman nilai-nilai moral yang didapat melalui pembelajaran berbasis digital. Nah, lantas bagaimana penanaman nilai-nilai moral tersebut yang selama ini mengandalkan kedekatan antara guru dan siswa? Kita akan bahas di pembahasan kedua. Menurut hemat saya, saat ini sepertinya belum banyak ditemukan solusi-solusi konkret yang bisa menggantikan suasana pembelajaran di kelas ya teman-teman, di mana guru dapat langsung mengamati dan mengetahui respon sikap dari siswanya. Guru dan siswa dapat berinteraksi secara langsung, saling memberikan feedback, saling memberikan timbal balik, dan saling memberikan tanggapan atas apa yang mereka lihat dan rasakan pada saat itu. Tetapi pertemuan virtual atau pembelajaran berbasis digital belum sepenuhnya memfasilitasi hal-hal tersebut. Masih ada hal-hal yang terasa hilang ataupun luput dari digitalisasi ini dalam proses pendidikan untuk internalisasi nilai-nilai moral terutama. Nah, melalui virtual meet misalnya, guru mungkin bisa memberikan konsep-konsep keilmuan sesuai mata pelajarannya dengan bantuan berbagai macam platform yang lain dan berbagai macam aplikasi yang sudah ada di peradaban sekarang ini. Tetapi guru belum bisa maksimal mengamati aspek-aspek sikap spiritual dan sosial dari siswa. Nah, sebagai bagian dari pembangun peradaban, sudah saatnya setiap elemen masyarakat untuk bahu-membahu mengatasi masalah ini. Sebagai pengamat pendidikan, bisa mengusulkan hal-hal yang konkret sesuai dengan apa yang dia pelajari. Sebagai guru, dia bisa mengusahakan untuk mencobakan berbagai metode dan model agar dapat menginternalisasikan nilai-nilai sikap dan spiritual ini, terutama terkait spiritualitas siswa dan sosial siswa di masyarakat. Nah, misalnya pun mahasiswa memiliki peran yang cukup berat, yakni menciptakan inovasi-inovasi baru, model, metode, dan teknik pembelajaran, serta medianya, di mana benar-benar memfokuskan pada pengembangan sikap spiritual maupun sikap sosial dari siswa. Karena meskipun pengetahuan atau ilmu pengetahuan dapat ditransfer dengan baik tanpa dibarengi dengan moral dan sikap yang tepat, maka tidak jadi maksimal juga, tidak dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi orang lain. Dengan memanfaatkan digitalisasi, kita bisa mengenalkan kepada generasi penerus tentang sikap-sikap tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pengayaan dalam pembelajaran di sekolah, dengan rumusan yang tentunya kita pikirkan. Pembelajaran pengayaan ini adalah pembelajaran yang ditambahkan kepada siswa atau peserta didik setelah mereka mampu mencapai kompetensi pembelajaran tertentu. Pembelajaran pengayaan ini bisa bermanfaat untuk mengembangkan minat, bakat, kemudian tadi sikap, dan hal-hal lain yang intinya untuk meningkatkan potensi diri dalam siswa atau peserta didik. Nah, saya contohkan kegiatan-kegiatan sosial untuk menanamkan nilai toleransi, bertanggung jawab, kerjasama, dan simpati dapat menjadi agenda terstruktur dalam kegiatan pengayaan. Misalnya pada pembelajaran IPS materi ketimpangan sosial nih. Program pengayaan bisa dilakukan dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Misalnya aksi sosial di lingkungan masing-masing peserta didik. Peserta didik diminta mengamati dan mengidentifikasi masalah yang muncul saat pandemi yang penting untuk segera ditindaklanjuti dan memungkinkan untuk siswa terjun baik secara virtual maupun secara langsung. Tentu saja model pembelajaran ini tidak hanya dilakukan selama masa pandemi, bisa juga karena nanti kita akan menghadapi era yang digitalisasi yang lebih luas, ini bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari meskipun dalam keadaan normal. Guru dapat memantau dengan memanfaatkan platform-platform digital, misalnya melalui video conference dan komunikasi yang intensif untuk melakukan evaluasi, pembimbingan, dan pengarahan melalui aplikasi chat misalnya. Hal ini juga bisa menimbulkan kedekatan antara guru dan siswa meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Nah, memanfaatkan teknologi terkait rekam jejak misalnya, dengan sebelum melakukan aksi sosial, siswa sudah menginput tujuan, target, serta langkah-langkah dalam kegiatan di platform pembelajaran.
Kemudian, setelah mereka melakukan kegiatan, mereka dapat membuat laporan digital dan mencatat ketercapaian sesuai dengan target awal. Bisa jadi dengan centang, kemudian diberikan catatan, dan lain sebagainya. Rekam jejak ini akan mempermudah siswa untuk mengetahui bagaimana ketercapaian kegiatan mereka, dan guru juga dapat memantau melalui platform yang sama, sehingga lebih ringkas dan efisien. Contoh lain, untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan simpati, guru dapat memanfaatkan platform-platform digital, misalnya YouTube, karena di sana terdapat banyak akun yang berisi edukasi-edukasi tentang kemanusiaan. Salah satunya adalah akun Menjadi Manusia. Di sana banyak sekali konsep-konsep kemanusiaan. Guru dapat dengan mudah memilih topik-topik yang sesuai dengan pembelajaran yang hendak dia berikan. Video itu selain berfungsi sebagai media pembelajaran untuk memahamkan terkait materi, teori, dan konsep, siswa dapat langsung mendapatkan pula pemahaman terkait sistem sosial masyarakat dan menentukan caranya untuk menyikapi sesuatu. Kepekaan dari siswa lambat laun akan terbentuk dengan baik. Minimal, siswa memiliki kemampuan untuk membedakan hal-hal baik dan hal-hal kurang baik di sekitar mereka. Melalui digitalisasi juga, game-game dapat diinovasikan untuk menginternalisasi nilai-nilai moral, meningkatkan kepercayaan diri, dan sebagai sarana interaksi sosial yang positif antar pengguna. Berkembangnya aplikasi untuk melakukan pertemuan virtual juga membiasakan jarak dan ruang di masyarakat. Guru dengan memanfaatkan relasi bisa dengan mudah mengundang tokoh-tokoh tertentu untuk memberikan motivasi pengantar pembelajaran kepada siswa melalui virtual meet. Begitu pula pengenalan kebudayaan. Guru seni budaya dapat mengenalkan nilai-nilai batik misalnya dengan langsung menghadirkan praktisi budaya untuk memberikan penjelasan-penjelasan dan memperlihatkan betapa batik di Indonesia mengandung konsep luhur yang mencerminkan kepribadian bangsa. Tentu saja dengan memadukan digitalisasi dan realitas individu serta sosial, kekhawatiran terkait disrupsi moral penerus bangsa dapat secara sistematis teratasi dengan digitalisasi itu sendiri. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Saya tunggu tanggapan dari teman-teman supaya kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut. Saya pamit dulu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.